Padel, ilusi kebebasan dinding kaca. Padel, olahraga baru yang tiba-tiba naik daun di kota-kota besar. Sekilas sederhana, gabungan tenis dan squash. Lapangan kecil, raket mungil, aturan ringan. Tapi satu hal membuatnya berbeda. Dinding kaca. Dan dinding ini lebih dari sekadar arsitektur lapangan. Tersembunyi filosofi simbolik di baliknya, ia metafor kehidupan masyarakat urban. Dalam olahraga lain, dinding membatasi. Di padel, dinding memantulkan. Bola yang seharusnya mati, hidup kembali. Kesalahan bisa berubah jadi strategi, kekalahan bisa jadi kemenangan. Ini simbol kehidupan masyarakat urban. Hidup di kota, mirip dinding kaca padel yang memantul. Kita sering merasa terhalang. Pekerjaan menumpuk, gaji cuma numpang lewat, konflik dengan rekan kerja, rintis bisnis gagal, rumah tangga panas dingin. Tapi kadang, di masyarakat urban, pantulan menciptakan kesempatan kedua, yang tak disangka-sangka. Maka dari itu, kita dipaksa lincah, pandai baca peluang, buang gengsi dan malu, pantang menyerah. Masyarakat urban harus selalu siap dengan beragam pantulan, yang tak memantul akan pulang kampung. Pantulan itu simbol kemampuan mengubah, hambatan jadi peluang, mengubah kejatuhan jadi motivasi, mengubah hinaan jadi spirit. Padel itu miniatur hidup masyarakat urban. Mungkin karena itu ia sangat diminati. 2 janji, bahagia dan performa. Begitu menariknya padel, 2 buku mengulik filosofinya. Crazy for Padel, How to Find Happiness by Playing the Most Fun Game in the World, karya Paolo Cardini. Yang satu lagi, karya Auguste Torres, Padel Excellence, Integrating Psychology for Peak Performance. Menurut Cardini, padel menghidupkan kembali joy of play, kegembiraan bermain yang sering hilang di tengah kesibukan urban. Cardini menulis, "Happiness in padel is not found in the scoreboard, but in the laughter that echoes after a missed shot." Filsuf Johann Huizinga sudah lama bilang, manusia adalah homo ludens, makhluk bermain. Sementara Torres fokus bagaimana mencapai peak performance lewat mental toughness, fokus, dan resilience. Padel itu laboratorium untuk memahami konsentrasi manusia. Kata Torres, kemenangan sejati lahir bukan dari smash keras, tapi dari pikiran yang jernih. Mihaly Csikszentmihalyi menyebutnya flow, keadaan ketika tubuh, pikiran, dan ruang menyatu. Kata filsuf Merleau-Ponty, tubuh tidak hanya mengikuti pikiran, tubuh itu sendiri berpikir. Kedua buku ini memberi janji berbeda. Cardini bilang, padel membawa kita pada kebahagiaan. Torres bilang, padel membawa kita pada performa. Bukan kebetulan, 2 janji itulah yang diimpi-impikan masyarakat urban. Tapi sayangnya, dalam kenyataan urban, 2 janji itu sering bertabrakan. Kita mengejar bahagia, tapi demi performa sosial. Kita mengejar performa, tapi demi kebahagiaan palsu. Terjadi paradoks, ambigu. Di kehidupan masyarakat urban, kebahagiaan sering diukur bukan dari seberapa banyak kita tertawa, melainkan seberapa banyak like atas foto kita saat tertawa. Kita mencari validasi atas kebahagiaan kita, berarti kita sebenarnya belum bahagia, karena kebahagiaan kita tergantung pada orang lain. Padel yang seharusnya bisa membahagiakan kita, seperti dikatakan Cardini, akhirnya teracuni oleh toksik validasi. Fokus yang dijanjikan Torres juga teracuni oleh tabiat masyarakat urban, yang lebih fokus pada kamera ketimbang bola padelnya sendiri. Yang kita bayangkan pose estetik, bukan smash yang energik. Ya, begitulah kita, masyarakat urban saat ini. Yang salah bukan padelnya, tapi isi kepala kita. 3 filosofi hidup urban dalam padel.
Oke, kita lanjut ngobrolin filosofi hidup di balik padel. 3 pelajaran hidup urban yang ada di padel. 1. Permainan dalam kandang. Meski lapangan padel kecil dan tertutup, tapi karena berdinding kaca, kita merasa seakan-akan bebas. Bebas tapi terkurung. Ini simbol kehidupan urban, seperti halnya lapangan padel. Kebebasan masyarakat urban selalu berada dalam bingkai kaca. Kantor, kaca. Apartemen, kaca. Mall, kaca. Mobil, kaca. Arsitektur kota dominan dengan kaca. Ini bukan kebetulan. Ia simbol kebebasan yang semu, yang terbatas. Byung-Chul Han menulis, transparansi membuat kita percaya kita bebas. Padahal, kita sedang diawasi. Masyarakat urban begitu, terjebak dalam kamuflase kebebasan yang dipantulkan kaca kota. Mungkin saja jika dinding padel bukan kaca, orang urban tidak akan setertarik ini. 2. Individual, tapi mutual. Padel hanya bisa dimainkan 2 lawan 2. Simbol manusia urban yang meski individualistik, tapi tetap tidak berani sendirian. Kita ingin privasi, tapi juga takut sendiri. Maunya sendiri, tapi tak mau sepi. Menjaga otonomi, tapi juga ingin ditoleransi. Sherry Turkle menulis dalam Alone Together, kita semakin kesepian, tapi juga semakin haus koneksi. Dengan padel, kita pamer individualistik, tapi sekaligus mengemis mutualistik. Masyarakat urban memang ambigu. Tak ingin begini, sekaligus juga tak ingin begitu. Kita menyukai padel, karena permainan ini memfasilitasi ambiguitas itu. Semakin sempurna, karena ambigu itu diwadahi ruang kaca. 3. Pantulan tak terduga. Ini filosofi ketiga. Padel mengajarkan satu hal, bola yang salah arah bisa menjadi peluang. Pantulan yang kacau bisa jadi kemenangan. Hidup di kota seperti itu, kita jatuh, terbentur, terpental. Setiap bola yang memantul seakan berkata, kadang kita perlu terpental lebih dulu untuk bisa meraih sukses. Psikologi positif menyebutnya resilience. Kekuatan hidup bukan soal tidak jatuh, tapi soal mental memantul setiap kali terjatuh. Namun, ada bahaya laten di sana. Karena seringnya terpantul, orang urban kerap kena mental. Burnout, depresi, anxiety, loneliness. Semua itu efek dinding kaca kehidupan urban, mental jadi mental kemana-mana. Seperti mentalnya bola padel. Tren pamer santai. Tapi mari jujur, di padel, benarkah kita mencari olahraga atau kita hanya mencari identitas baru? Mungkin dua-duanya. Berkeringat plus beridentitas baru. Mencari sehat sekaligus mencari panggung sosial baru. Ini ciri khas masyarakat urban yang lain lagi. Ingin begini, sekaligus juga ingin begitu. Ingin dua-duanya, walau seringkali kedua hal itu kontradiktif. Istilah Thorstein Veblen, conspicuous leisure. Kita bekerja keras untuk bisa terlihat santai. Pamer kesantaian. Olahraga salah satunya. Dengan main padel, kita ingin memamerkan bahwa kita menjalani hidup di kota dengan santai, kita tidak ngoyo, tidak ngos-ngosan, tidak buru-buru. Padahal di balik semua itu, kita tunggang langgang, dikejar deadline, diburu target, diteror atasan, dihantam cicilan. Kita suka padel mungkin karena padel memberikan topeng yang sempurna untuk menutup wajah asli kita. Selain itu, padu juga memberi status sosial. Ada prestise yang dikejar, ada gengsi yang dibayar. Pierre Bourdieu menyebut ini distinction.
Gaya hidup adalah bahasa kelas sosial. Gaya hidup kita menunjukkan di kelas sosial mana kita nangkring. Ketika main padel, ada pesan simbolik yang ingin kita deliver ke circle kita. I'm urban, updated, belong to new elite. Dan ini bukan hanya padel, tapi semua tren olahraga sebelumnya. Golf, pesan simboliknya I have money and time. Yoga, I'm spiritual, not material. Goes, I'm eco-friendly but also punya sepeda 100 juta. Kenapa kita selalu berpindah tren? Karena masyarakat urban hidup dari diferensiasi. Itu oksigen sosial kita. Kita selalu butuh merasa berbeda dari keramaian. Tapi ironisnya, dalam waktu yang sama, kita ingin tetap menjadi bagian dari keramaian itu. Lagi-lagi, kontradiksi, ambigu. Ironinya, semua orang masuk padel untuk terlihat unik dan berbeda dari yang lain. Tapi saat semua orang melakukannya, bukankah keunikannya justru hilang? Di titik itu, tren padel akan pudar. Seperti pudarnya ragam tren sebelumnya. Aerobik di tahun 80-an, golf di 90-an, yoga di 2000-an, zumba di 2010-an, goes di 2020-an. Semua tren akhirnya meredup, meski tak lantas mati sama sekali. Padel mungkin akan bernasib sama. Ada kapitalisme di balik padel. Di balik sebuah tren, ada kapitalisme yang diam-diam bekerja. Padel bukan cuma soal olahraga, ia industri. Inilah wajah experience ekonomi. Joseph Pine dan James Gilmore menulis, orang membayar bukan untuk aktivitas, tapi untuk cerita. Inilah sedikit data kapitalisme di balik padel. 7.000 klub baru dibuka global pada 2024. 70.000 lapangan diproyeksi berdiri pada 2026. Pasar global padel 222 juta US dollar pada 2023, diprediksi 426 juta US dollar pada 2032. Indonesia punya 133 lapangan di 7 provinsi dan 20% ada di Jakarta, pusat urban. Kapitalisme tahu generasi urban haus identitas. Padel dijual untuk memuaskannya. Nanti akan muncul padel-padel yang lain. Akhirnya, kita hanya bisa mengatakan bahwa padel hanyalah permainan kecil. Tapi obsesi kita padanya membuatnya seakan jadi permainan besar. Permainan gengsi, permainan harga diri, permainan eksistensi, permainan ilusi, ilusi kebebasan.